tentang perempuan yang zina, ternyata ada di teks Alexandrinus, maka kita bilang itu ada. Itu beda dengan Comma Joanneum ya, itu beda. Itu ya. Terus, jadi kita kembalikan, apakah perintah ya dari Tuhan Yesus? Perintahnya itu bukan tadi ya, sunat babi apa segala macam, makan babi segala macam, bukan. Adalah mengasihi. Karena seluruh hukum Torah itu ya, seluruh hukum Torah itu kan ada detailnya, ada mitzvotnya ya, ada mitzvotnya 613. Tetapi yang namanya, jadi apa dong Torah itu? Orang goyim nggak mungkin, mereka sudah 1500 belajar Torah 1500 tahun, orang goyim nggak bisa. Makanya sama Hillel, ketika ada orang goyim datang, kamu belajar ini, mengasihi sesama. Rabai Akiva itu zamannya Yohanes di Patmos ya, tahun 135 itu ya, Rabai Akiva itu ya. Rabai Akiva itu yang pertama kali bikin draftnya Talmud itu ya. Dia pun berkata ya, Ve'afta chamocha lereacha, itulah inti dari hukum Torah. Mengasihi sesama, tapi ada pendahulunya ya. Kasihlah Tuhan Allahmu ya, Ve'afta Adonai Eloheika et Adonai Eloheika bekol lafafka ubekol nafseka ubekol meodeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihlah sesama manusia. Jadi inti dari Torah ya, bagi orang Yahudi Torah adalah tradisi dengan 613 mitzvotnya. Tetapi ketika ada orang di luar orang Yahudi mau belajar, dikasih intinya belajar. Kamu nggak akan bisa jadi Yahudi, kamu bukan orang Yahudi. Jadi kamu belajar intinya Torah. Inilah intisarinya Torah. Begitu. Jadi banyak orang terus debat kusir ke sana, kamu nggak akan nyambung. Sampai kapanpun kamu nggak akan nyambung. Nah, lalu mengenai apakah tadi ya, mengenai Yesus yang adalah Elohim. Ya, di dalam Mazmur kan, Mazmur 46 ya kalau nggak salah ya, itu kan kutipan dari Ibrani 1. Bahkan nanti ada tulisan kamu adalah yang maha tinggi, kamu adalah Elohim, bene dan Elohim. Kutipan itu ditambahkan Pak Paul. Kalau dari Mazmurnya tertulisnya tahtamu kepunyaan Allah, pengutip Ibrani justru menghilangkan kata punya. Kata Ibrani dalam kitab Ibrani 1:8 mengurangi dengan menjadi tahtamu ya Allah. Di situ Bapa memanggil Allah kepada Yesus sebagai anak, tahtamu ya Allah. Nah, prinsip doktrin teologi dan kristologinya Pak Paul, bagaimana cara menjelaskan dan kamu nanti kalau masalah doktrin kristologi, kamu nanti nanyanya kalau malam ya, supaya saya nggak nyalasin bolak-balik. Ya nanti masuk aja, boleh ya. Oke Pak Paul. Dulu bertengkar, nggak enak nih. Kita ngomong ya satu-satu ngomongnya. Ya nanya-nanya, mau debat, jadi janjian dulu di depan nih. Jadi saya konteksnya adalah saya sedang menjelaskan. Terus jadi prinsip dari Elohim itu sendiri bagi di dalam, coba lihat ya, Musa katakan dalam Keluaran 4, kamu akan menjadi Elohim bagi Firaun. Terus Samuel waktu di 1 Samuel 27, aku melihat sesuatu yang Elohim keluar dari Haaretz, katanya tukang tenung di Endor itu ya. Si Raja Saul datang ke tukang tenung, suruh panggil rohnya Samuel, tapi Samuel dibilang Elohim loh. Aku melihat Elohim keluar dari Haaretz. Dan Daud di dalam Mazmur 46 itu ya kalau nggak salah ya, dan kamu adalah Elohim. Itu Yehova sedang ngomong kepada Daud, kamu adalah Elohim, bene Elohim. Itu kan Daud lagi nyanyi kan, kamu adalah dia lagi, bayangan, kamu adalah Elohim, bene Elohim. Nah, karena kita semua orang yang percaya kepada Yesus, kepada di zaman Perjanjian Baru dan di dalam Perjanjian Lama adalah orang-orang yang percaya kepada Torah. Ya, Torah ini adalah nubuatan untuk datangnya Mesias. Semua orang Yahudi percaya bahwa Torah dan kitab para nabi adalah nubuatan kedatangan Mesias. Tetapi bagi orang Yahudi bukan Yesus yang 25 Desember itu, karena sudah itu banyak ya, ada ceritanya panjang lagi tuh nanti itu. Kenapa orang Yahudi di modern ya sulit untuk mempercayai Yesus Kristus yang lahir 25 Desember itu nanti ceritanya panjang lagi, kita jangan cerita itu hari ini. Jadi Torah dan kitab para nabi atau Tanakh itu adalah nubuatan kedatangan Mesias. Orang Yahudi sepakat dengan itu.
Ya dosen-dosen saya orang ortodok juga sepakat, ya orang apa namanya Yahudi ortodok, Judaisme ortodok, ultra ortodok juga percaya, ya. Tapi mereka punya Mesias yang beda, bukan yang Mesias yang 25 Desember yang hari ini Tritunggal Wanes itu, bukan, ya. Justru Tritunggal Wanes itu ketika mereka sudah debat Tritunggal Wanes itu ada debatnya Athanasius dengan orang Yahudi, saya lupa namanya ya, terus ada Aquil. Itu terus kemudian puncaknya Nachmanides ya, Ramban sama debat sama Bishop Dominikan di Prancis itu ya kalau nggak salah itu. Wah, ketawa orang Yahudinya ketika udah bicara masuk ke Trinitas, ketawa. Kamu ini bacanya apa, teksnya bilang apa, bikinnya kemana-mana, katanya si Bishop. Nah, itu seperti kalian sekarang ini debat, di teksnya bilang apa, kalian bikinnya kemana-mana itu loh. Pertama, teksnya dulu tempatkan, teksnya, pesyatnya itu ya, kalau orang Yahudi bilang pesyat, teksnya harus benar, kamu nggak boleh salah. Jangan terjemahan juga, kalau kamu cuma sekedar renungan harian, tiap hari mau baca firman Tuhan, pakailah LAI sudah cukup. Tapi kalau kamu mau studi Alkitab, ya kamu harus belajar bahasa aslinya, dan jangan harus benar-benar menguasai bahasa asli, dan kamu harus ngerti budayanya. Memang kalian mengerti budaya Yahudi? Banyak orang nggak ngerti budaya Yahudi. Ya kode-kode klasifikasi rahasia antar mereka sendiri. Ya, jadi kita harus benar-benar mengerti, masuk dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya saya bela-belain, saya benar-benar sekolah di Haifa. Kenapa? Karena saya harus ngerti apa yang mereka pikirkan. Wah, dan itu luar biasa sekali ketika saya masuk tinggal di tengah-tengah mereka, makan sabat sama mereka, ke sinagog dengan mereka. Saya senang sekali. Ya. Nah, jadi itu penting sekali. Jadi kamu nggak bisa asal ucap ini artinya ini. Ya kalian berantem sampai kapanpun kalian berantem. Ya. Terus, jadi teksnya harus benar ya. Jadi konsep Elohim itu ada ya, manusia yang Elohim, yang dianggap Elohim oleh Bapa. Karena kita semua adalah Elohim. Kenapa? Karena ada Roh Allah. Ya kan, ada ruah Elohim di dalam orang itu, makanya disebut Elohim dia. Mengapa Yesus disebut Elohim? Mengapa orang Yahudi di zaman Yesus menolak Yesus adalah Elohim? Karena di zaman itu orang Yahudi itu sudah jauh dari konsep ini. Wah, mereka sudah teologinya sudah kemana-mana. Jadi ketika Yesus berkata aku anak Allah, dia memanggil El adalah Bapaknya, bukan Elohim ya, lihat ya. Yesus memanggil El, kenapa? Singular, sama dengan Theos. Ketika Yesus disalib, teriaknya apa? El, lama sabatani. Bukan Elohim loh. Bedain ya. Eli, lama sabatani. Konsep Bapa dan Anak itu ada di zaman Daud. Setelah itu, ya setelah zamannya Maleakhi kemarin, udah nggak ada 400 tahun. Orang Yahudi asing dengan Bapa dan Anak. Nolak ketika Yesus bilang, El adalah Bapakku, orang Yahudi marah. Karena dengan demikian, anggapan orang Yahudi, dia menyamakan diri dengan Bapaknya. Makanya Yesus kan mengutip tadi juga ya, di Matius itu. Mengapa engkau adalah Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi? Kepada Daud. Lalu kenapa kamu jadi marah-marah kalau saya bilang saya anak Allah? Begitu ya. Jadi, itu sebuah nubuatan memang Daud. Izin Pak, kok interupsi Pak Paul. Dengan ya. 3 tema saya tadi bagaimana? Apa itu? Tiga poin. Saya akan menjelaskan dari satu-satu kan tentang Elohim tadi kan, menjelaskan Elohim di zaman itu. Ya, dalam 1 Ibrani 8 itu di situ Allah, di situ Theos atau Kurios? Elohim. Di situ kan Theos, tapi kan kutipannya kan kita tahu dia lagi kutip dari mana, sehingga kita ngerti maksudnya. Tetapi memang ya kita lihat tadi di awalnya nih kan, Musa kau akan menjadi Elohim bagi Firaun. Ya, terus Samuel, kutipan itu ada narasi yang dihilangkan, itu menurut Pak Paul gimana? Jangan dulu, itu nanti panjang kita ceritanya, itu bisa nggak cukup 30 menit banget. Karena masalah belum tentu dihilangkan, lihat gramatikalnya ya. Dan itu kutipnya dari Septuaginta. Interupsi ya. Pak Paul, jangan interupsi ya. Ya. Interupsi. Noise nggak? Noise. Kita mute dulu Pak Paul Dam ya. Pak Paul Dam, kalau kita lagi ngomong itu double.
dari tempat Pak Fauzan itu double. Kalau kita ngomong tuh nggak double. Karena mungkin Pak Fauzan tadi keluar dari aplikasi terus masuk lagi, maka itu bisa bikin double begitu. Ulangi caranya gimana? Kalau saya ngomong, oke, ini udah oke, ini udah oke. Oh belum, Mungkin orang lain belum. yang double itu, orang lain pasti, karena saya nggak pakai perangkat, saya cuma langsung Nggak. pakai handphone aja. Ini Kalau langsung. Pak Fauzan nggak di mute, kami ngomong, suara kami mantul. Tes. Ah, ini udah oke, udah oke. Udah oke. Nggak, karena ada orang lain yang pakai double ini kali device. Oke. Karena saya nggak pakai tambahan, langsung dari handphone. Oke ya, jadi konsep Elohim itu manusia yang adalah Elohim ada. Terus dua tadi siapa yang bilang masalah antropomorfisme? Nggak ada tuh antropomorfisme. Ada ya di zamannya Rabai Nachmanides itu. Nachmanides berkata kejadian 18 ayat 1 dan kejadian sampai kejadian 19 ya yang Sodom Gomora itu adalah antropomorfis dari Yehova ya. Itu Ramban ya, Rabai Moses ben Nachmanides. Dia berkata itu adalah antropomorfis dari Yehova. Jadi ada konsep Tuhan yang menjadi manusia menampakkan diri makan anak lembu itu benar-benar real dengan kemahakuasaannya. Jadi itu orang Yahudi pun percaya itu ya, Allah yang jadi manusia. Tetapi di teologi di zaman Yesus ya 400 tahun itu kan off, itu kan tidak ada pengajaran teratur apapun di dalam bahasa Ibrani. Bahkan Hillel pun menulisnya dalam bahasa Aramaik dan dalam bahasa Yunani. Bahkan Yudas Makabe itu imam besar ya di Rusak waktu itu zamannya setelah Ptolemy, saya lupa nama raja Yunaninya ya. Yudas Makabe ini dia berontak dari Imperium Yunani, terus dia nulis kitab Makabe itu dalam bahasa Yunani ya. Jadi ini sejarahnya kalian tahu nggak? Banyak orang pendeta-pendeta pun nggak ngerti bahwa tidak ada literatur dalam bahasa Ibrani saat itu. Jadi ketika ada antropomorfis dalam bahasa Yunani atau ada istilah-istilah dalam bahasa Yunani, kita harus maklum karena memang pernah melewati itu. Nah baru di Yavne tahun 90 mulai orang-orang terjadi anti Nazaren, kemudian puncak, tapi mereka masih tetap menggunakan Septuaginta. Buktinya apa? Buktinya para rabi-rabi masih memasukkan Septuaginta sebagai tulisan yang sahih di dalam Talmud Megillah ya. Nah kemudian baru abad ke-19 20 zamannya Sionisme itu mereka menolak Septuaginta, ditolak. Tetapi salah satu bentuk Yavne itu yang tahun 90 tadi, maka Deuterokanonika dikeluarkan dari perjanjian lama ya, dari tanah yang mereka dikeluarkan karena berbahasa Yunani. Nah itu buntut dari Birkat Haminim ya di Yavne itu ya tahun 90. Jadi jangan asing dengan konsep antropomorfisme, jangan menolak karena orang Yahudi pun mengakui itu ada ya. Dalam Kabalah pun dikatakan ya antropomorfis. Saya juga belajar Kabalah ya, walaupun saya belum selesai, tapi saya harus masuk kelas lagi, cuman saya masih cuti, kita nih masih libur sekarang ini. Jadi kita pun belajar itu Kabalah ya. Terus jadi jangan aneh kalau ada konsep Elohim itu, Anda jangan kejang-kejang. Orang Yahudi pun tahu manusia yang disebut Elohim gitu ya. Bukan berarti dia dewa, enggak, karena Allah sendiri yang membuat dia jadi Elohim. Ya kan suka-suka dia, bisa. Kenapa? Dia dipenuhi dengan roh Elohim, makanya dia disebut Elohim. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 12 ya, kita disebut anak-anak Allah. Orang-orang percaya, yaitu orang yang percaya dalam nama Yesus. Ya kan, dalam namanya, maksudnya namanya Yesus kan, konteksnya itu. Kita percaya pada Yesus disebut anak-anak Allah. Dalam Roma 8, maka kita diberi kuasa Aba ya Bapa. Konsep Bapa dengan anak ini bukan lahiran bersalin pakai bidan. Konsep Bapa dan anak ini, karena ini bukan 3 dimensi, ini cerita dunia rohani. Jadi kepala kita jangan berpikir nanti ibunya siapa, mertengi siapa lagi, jangan. Kita mikirnya ini adalah konsep rohania,
bukan konsep 3 dimensi atau alam fisika, tetapi ini ada konsep metafisika. Sehingga kamu tidak bisa menggunakan logika deduktif induktif. Paul, Ada izin. logika induktif dan deduktif, benar. Nggak ada logika. Kamu tidak bisa menggunakan ya untuk memahami sang pencipta dengan logika deduktif dan induktif. Logikamu harus lompat ke postmodernisme, logika intuitif. Kamu nanti baru bisa memahami, ya. Makna Itu anak Allah yang- sendiri apa, Pak Paul? Apa? Kalau untuk Yesus, Ulangi. makna anak Allah itu sendiri apa? Anak Allah bukan anak dilahirkan ceprot begitu, bukan. Ya, apa Itu maknanya? rohaniah. Kalau untuk Anak Yesus, berasal Pak dari Paul. Allah. Kalau Oh. berasal dari Allah itu anak Allah. segala sesuatu berasal dari Allah dalam kitab Roma, kalau tidak salah itu bagaimana? Ya. Itu anak Allah. Orang yang berasal dari Allah itu anak Allah. Berarti anak Allah untuk Yesus dengan Pak Paul sama berarti ya? Saya disebut anak Allah karena saya mengklaim Yesus, karena percaya Yesus tadi Yohanes 1 ayat 12. Enggak, berdasarkan dalil segala sesuatu berasal dari Allah. Ya, itu semua anak Allah. Ciptaan kita semesta ini adalah anak Allah. Oke, Ya kan berarti Kolose 1 semua- ayat 16 segala sesuatu berasal dari Allah. Kolose 1 ayat 16 segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia. berarti Yesus ciptaan dong. Enggak, kan di dalam Yesus kan. Segala sesuatu ciptaan di dalam Dia, oleh Dia, oleh Yesus kan. Yesus bukan ciptaan. Nah, ini Yang kita saya mesti tanya sepakat tadi ini. kan anak Allah di makna ke Yesus. Lalu Pak Paul menjelaskan bahwa dia dari Allah. Oke, saya bawa dalil bahwa segala sesuatu dari Allah. Ya udah semua. Oh, lah kalau begitu kan kita sedang menjelaskan tentang Yesus Bukan, tadi. bukan. Konsekuensinya Bukan. Yesus anak Allah. Ya bukan begitu. Jadi tidak selalu kamu bisa memframing bahwa segala No, sesuatu itu ini yang bukan berasal. Nanti. Itu namanya framing. Segala sesuatu. Jadi kamu jangan terus nanti masuk ke teks satu lagi definisi apa langsung kita kejar. Wah, nggak kelar nanti kita. Jadi ini kan bahasanya saya. Jadi kamu pahami Oke. konteks saya bicaranya. Waktu Yesus berkata segala sesuatu Kolose itu berkata dan Roma, ini orang yang sama nih yang nulis nih ya. Wah, Yesus itu bukan ciptaan. Konteksnya anak Allah, dia berasal dari Allah. Dia roh Allah ya di dalam tubuh Yesus, di dalam tubuh saksnya Yesus, dalam saksnya Yesus itu. Maka Dalam diri Paulus kan juga ada roh Allah, Pak Paul. ada, makanya disebut anak Allah kan. Apa bedanya Paulus dengan Yesus kalau begitu? Paulus tidak akan pernah disebut anak Allah. Paulus ada roh Allah di dalamnya kalau bukan karena Yesus. Makanya Yesus disebut yang sulung. Tapi sama derajatnya berarti. Karena yang sulung berarti ada yang musuh, berarti sama derajatnya. Bukan derajat. Nah, pemikirannya Apanya? jangan 3 dimensi. Oke. Pemikirannya Oke, jangan monggo urutan. dijelaskan. Jangan Silakan, hierarki. Pemikirannya adalah karena kita ada prototipenya Yesus. Maka kita akan menjadi serupa dengan Yesus, serupa dengan gambar anaknya, katanya Paulus kan. Kita serupa dengan gambar anaknya. Jadi sang pencipta mau kita kembali serupa dengan gambar dari Elohim dalam Kejadian 1 ayat 26. Yesus itulah ya, targetnya kita, standarnya kita adalah Yesus. Bukan ada kemaluannya, bukan ada kumisnya, bukan. Tetapi kesempurnaan tubuh jiwa roh itu ya sempurna dengan gambar anaknya yang suci, yang mulia, yang Maksud baik. gambar anaknya ini karena kan Nah, manusia panjang lagi dicipta. tuh. Iya, Panjang karena lagi tuh. ada term-term Makanya yang jangan 3 selalu. dimensi pemikirannya. No. Saya coba untuk ikuti penjelasan Pak Paul, tapi saya menanggapi penjelasan Pak Paul. Saya memang kesulitan memahami anak Allah untuk Yesus dengan anak Allah untuk Pak Paul, karena tadi ada dua pernyataan yang seolah-olah bertabrak, satu berbeda, yang kedua sama. Lalu ketika bicara tentang segambar serupa dengan Allah, ini maksudnya manusia mirip segambar dengan Allah dalam perspektif seperti apa? Oke, kita tidak pakai di 3 dimensi lah. Apanya yang segambar atau bagaimana kamu definisi nanya itu segambar? saja kamu masih 3 dimensi tuh dengan pertanyaan Oke, itu. lalu kamu masih bagaimana 3 pertanyaannya yang bagus kalau untuk Ya. ingin memahami makna segambar ini? Coba Pak Paul gunakan bahasa Pak Paul. dimensi. Jadi ketika saya berkata Yesus anak Allah, bukan Yesus lahir ceprot, ada Ya, bidanya. kita sepakati itu. Ya. Jadi Walaupun apapun Yesus berasal lahir, dari Allah. Apakah Ya. ciptaan? Misalnya nih, saya nggak bawa contohnya nih. ya walaupun Misalnya- memang Yesus misalnya dilahirkan, nih, ya. kita bicara tentang anak Allah. Oke. Ini air, misalnya dalamnya ada ya, terus saya tuang nih ke sebuah tempat nih. Bentar ya. Saya tuang ke dalam tempat, dalam sebuah wadah dari air yang maha besar ini, saya tuang ke sebuah tempat.
maka ini kan disebut anak dari ini. Oh, berarti dia bukan sumber dong Pak Paul, tapi dari sumber berarti. Ini masuk ke konsekuensi subordinat dong Yesus nanti. bilang apa? Yesus bilang apa? Sapu jagat Segala di mute sesuatu dulu. berasal dari Bapakku. Ya betul. Nah itu berarti Yesus Iya. juga, berarti Yesus juga berasal dari Bapa. Pak Paul juga berasal dari Bapa. Semua berasal dari Bapa. Yesus yang mana? Yesus yang kita bicarakan konteks di dalam apa yang disampaikan oleh Matius, Markus, Lukas ketika ada di dunia sebagai manusia, sebagai seorang anak Maria, sebagai seorang 33,5 tahun. Yes, Kamu 33,5 masuk tahun. Itu, yang 33 tahun itu. Kita ya sedang itu yang bicara. kita bicarakan. Betul. Dan itu sepakat dengan saya Makanya, berarti pemahamannya. Yesus harus menjadi manusia. Kapan Yesus kemudian sangat dipuja-puja menjadi Allah? Sejak abad keempat, zamannya gereja timur, ya ortodoks. Ya yang sekarang jadi ortodoks, dulu bukan. Sejak zamannya gereja timur, ya itu kemanusiaan Yesus tidak lagi diutamakan, tetapi mereka lebih mengejar kealahan Yesus. Oke. Padahal untuk selamat syaratnya apa nih, Pendeta Dance? Ingat nggak syaratnya selamat waktu membaptis orang Barang dulu? siapa yang menerima dia sebagai manusia, maka barang siapa yang tidak menerima dia sebagai manusia telah datang sebagai manusia, maka dia antikristus. Nanti Kristus itu bukan syarat selamat apa? Roma 10 ayat 9. Barang siapa mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, majikan saya, Rob saya, Kurios ya. kurios, dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Artinya ada proses penyaliban juga kan di dalamnya kan. Oke. Jadi intinya apa? Barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan diselamatkan. Itu zaman itu kalau kamu mengaku Yesus adalah kurios, ya bukan kaisar, tapi Yesus adalah kurios, kamu bisa dipenjara, bisa dibunuh itu, bisa disalibkan, bisa di macam-macam dan diadu sama singa segala. Oh itu bahaya sekali itu zamannya Caligula itu ya. Waktu Paulus ngomong itu kan zamannya Caligula itu. Oh itu serem Kaisar sekali ya? itu. Ya, jadi ya lalu kemudian orang Trinitas Oneness ya memaksakan kalau kamu nggak percaya Yesus adalah Allah, kamu nggak selamat. Saksi Yehova pun bisa selamat. Tetapi masalahnya, apakah mereka melakukan perintah Yesus untuk saling mengasihi? Kalau kamu tidak mengasihi, kamu bukan pengikutku. Oh, sorry. Artinya mau Tritunggal, Oneness, Saksi Yehova, siapapun kalian mengaku sebagai Kristen, kalau kalian melakukan apa yang diajarkan Yesus itu mengasihi, Apa betul yang diajarkan Yesus apa? ya, mengasihi, kasihilah sesamamu, Mengasihi. kasihilah Allah Bapamu. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka you percuma mau jadi Tritunggal kau, Nggak Oneness, urusan. Betul. Itu konsep yang benar. Makanya saya bilang saya beyond tari-tarian itu. Kenapa saya mengalami percobaan dengan Tuhan Yesus sendiri, bukan dengan muka. Sejak itu nggak ada tuh Trinitas dalam pikiran saya. Oneness, Unitarian nggak ada. Pak Paul bertemu Itu muka dengan luar Yesus. biasa, cinta yang luar biasa. Kamu harus punya itu. Enggak, Pak Paul bertemu muka dengan Yesus, maksudnya ini betul-betul wajah Yesus Pak Paul lihat begitu? Ya, seperti Paulus ketemu di Damsyik, seperti Yohanes di Patmos. Dan Ya. gambar-gambar yang ada sekarang ini itu betulan tidak representasi dari itu Yesus. itu bukan. Nanti ada gambar baru nanti dari Pak Paul. Bukan. Nggak ada, kamu Nggak, nggak bisa kalau- menggambarkan. Bagaimana mau menggambarkannya? Itu itu berkilauan, begitu luar biasanya. Ini Pasti ada itunya, kan? menarik ini. No. Ini pertemuannya di mana Pak Paul? Pengalaman spiritual Pak Paul ini Kan itu di spiritual luar. kan, kamu nggak bisa Iya. foto pakai kameramu, nggak bisa. No, kita tidak bahas dimensi. Saya kan ikuti aturan main Pak Paul. Bicara tentang teos, kita tidak pakai 3 dimensi. Pertemuan Pak Paul, ini kita langsung lari ke topik aja karena lebih menarik menurut saya gitu. Ketika Pak Paul bertemu dengan Yesus ini keadaannya dalam situasi seperti apa gitu? Saya lagi duduk di kamar saya, di bilik saya lagi duduk. Oh, itu seminggu lagi saya mau jadi mualaf tuh. Itu beneran ya. Saya udah janjian, saya mau jadi mualaf. Terus kejadian saya sama Hani sama lah. Kita gegeran sama pendeta lah, sama Hani Christian, sama Agustan. Saya gegeran sama pendeta. Masalahnya saya dikeroyok sama pendeta-pendeta ini. Jadi saya ngamuk gitu ya. Lalu dalam kemarahan saya bilang aku mau jadi mualaf. Aku lihat orang-orang Islam kok baik-baik. Saya berpikir dulu begitu. Karena kan tetangga saya juga ada yang Islam baik. Ya makanya kalian salah kalau bilang saya menyerang Islam itu salah. Saya menyerang ideologi politik Islam.
ya. Jadi kalian banyak salah tangkap dengan saya. Bahkan saya menyerang gereja juga kan kalian tahu sendiri, saya hajar itu orang Trinitas Oneness Unitarian pun saya hajar, ya kan. Gilbert Willy Pantova pun saya hajar semua. Kenapa? Ideologi agama itu sangat mengerikan sekali, bisnis agama itu sangat mengerikan sekali, dan saya pernah menjadi korban di dalamnya, ya. Nah, kemudian dalam itu nggak ada bisnis ini ideologi Islam yang ngeri sekali, nggak ada. Nanti Pak Sapu, nanti kita gini, kan menurut yang diceritakan Pak Fauzan itu tentang dia. Saya lagi duduk. Waktu dia masih diserang sama pemimpin gereja. Masih baru, pokoknya siang hari bolong lah itu ya, siang hari bolong. Saya lagi sendirian tuh di kamar tuh, ya kan. Terus saya ketemu, tiba-tiba saya ngomong kepikiran aja. Saya sangat kasar ya, saya marah. Yesus, kalau kamu sungguh Tuhan, kamu temuin saya sekarang. Kalau kamu sungguh Tuhan dan Allah, ya, temui saya sekarang. Lalu saya nggak kepikir, tiba-tiba prank saja, tiba-tiba saya nyuruk aja tersungkur. Saya cuma merasakan sesuatu yang kudus, ya. Saya sempat lihat itu kan, saya tersungkur. Dia sesuatu yang amat sangat kudus, mulia. Apa yang disampaikan saya sama? merasa dosa sekali, sehingga saya merasa berdosa sekali. Tetapi yang kudus dan mulia ini tidak menghakimi saya. Dari situ tadi saya merasa ini pendeta ini kurang ajar, pendeta ini kurang ajar, pendeta itu. Dari hari itu saya berpikir, waktu itu ya pikiran itu bisa semua. Ternyata saya juga tidak lebih baik dari mereka. Juga saya di saat itu saya merasakan cinta, tidak ada sepatah kata pun saat itu pertemuan sampai berhari-hari ya. Hari pertama, hari kedua, selama saya nggak tahu berapa jam, saya nggak lihat jam. Dari mana Pak? Kasih kalau itu adalah Yesus, karena kan dalam kitab Korintus bahkan iblis pun bisa menyamar menjadi terang gitu. Bahkan Yesus juga pernah berkata, kalau ada yang berkata kepadamu bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di bilik, dan Pak Paul ketika itu sedang di bilik dan bertemu dengan Mesias. Bagaimana caranya orang-orang Kristen bisa percaya dengan pernyataan Pak Paul sementara ada peringatan-peringatan dari Yesus? Gitu, silakan. Nanti dulu. Jadi ya, kemudian dari mana saya tahunya itu Yesus? Saya kan tadi bilang ada sesuatu yang amat sangat kudus sehingga saya merasa saya lebih baik dari orang-orang. Tiba-tiba saya tahu saya tidak lebih baik dari mereka. Yang tadinya saya marah, tiba-tiba marah itu hilang. Yang tadinya saya dendam, tiba-tiba hilang, yang ada cuma cinta. Saya yang tidak kudus ini kemudian tiba-tiba ada suatu penerimaan. Baru kemudian di hari berikutnya saya melihat satu video film masa lalu saya bisa tahu masa bayi saya ngeliat itu 4 kali diputar dalam hidup saya baru mengenal kalau itu saya. Habis itu kemudian suaranya berkata, kamu melayani aku lagi. Saya kan dulu pendeta, saya tinggalkan Tuhan 4 tahun. 4 tahun ya saya jadi penjahat ya. Benar-benar ya 2010, 11, 12, 13 itu jadi penjahat beneran. Jadi penjahat beneran, penjahat ya. Saya kemana-mana bawa pistol dulu. Nah saking saya marahnya sama orang-orang, saya banyak marah sama orang. Kamu kalau ketemu saya, mau kamu ustadz, kamu jenderal, kalau kamu ketemu saya, kamu epet saya di jalan, saya tabrak pasti. Itu udah memang saya cari mati. Saya memang mencari maut waktu itu ya, bener-bener sebabnya karena pahit, marah, campur aduk, kecewa segala macam. Jadi saya tahu yang dirasakan Agustan sama Hani Christian itu saya ngerti ya. Yudi Mulyana termasuknya, cuma Yudi Mulyana tidak separah si Hani Christian sama Agustan memang kecewaannya. Dari situ saya merasakan ya cinta yang luar biasa. Ya. Kemudian saya bilang, dan saya memanggilnya Yesus. Domba-dombaku mengenal suaraku, katanya Yesus. Domba-dombaku mengenal. Saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan benar-benar datang. Sekarang kalau saya kembali melayani Tuhan, siapa yang percaya saya? Saya sudah jadi jahat sekali. Kalau bekas pendeta semua, bekas penjahat jadi pendeta, orang terkagum-kagum. Saya bekas pendeta jadi penjahat. Siapa yang mau dengar saya? Tiba-tiba ketika saya 2015, saya mulai memberitakan Injil satu-satu orang ya. Kan kamu melayani aku lagi, saya bilang siapa yang mau dengar Tuhan? Dan benar-benar ya ketika saya ngomong, setiap saya ngomong itu ada satu orang bisa merasakan yang ngerti ngomong. Dan mulai itu tuh saya banyak memenangkan jiwa, ya banyak teman-teman Muslim, Buddha, ya orang Kristen yang sudah lama tidak ke gereja, itu kita mulai itu menuai. Saya sampai heran, dulu saya sudah mau itu saya lagi proses cerai dengan istri itu, terus tiba-tiba saya bisa pulihkan ya, tapi butuh setahun waktu itu ya, kita 1 tahun.
kami berdoa puasa. Kita puasa setiap hari 1 tahun itu ya, 1 tahun full. Waktu itu mau cerai itu kita puasa dulu yuk. Saya bilang Puasa sama ini istri saya, maksudnya ada makannya nggak? 24 jam makan sekali. Oh. Ya saya bilang sama istri saya, sebelum kita cerai puasa dulu yuk. Mungkin kita salah keputusan atau gimana, pokoknya supaya jangan nyesel. Ya, nah, istri saya sudah marah, sudah mau tinggalkan saya itu. Saya bilang puasa dulu yuk kita yuk. Sambil puasa sambil berantem tuh kita tuh. Ya masih berantem juga. Kita kalau berantem serem ya. Tapi nggak jadi cerai kan? Dan selama puasa itu tiba-tiba kita bisa saling mengampuni. Dan Dalam tidak jadi proses- cerai ya? Tidak jadi cerai berarti. Sampai sekarang kita dipulihkan. Oke. Bahkan lebih indah daripada yang dulu. Ya, Gitu. berarti dari situlah Pak Paul percaya kalau itu adalah Yesus, pengalaman spiritual itu. Walaupun ada 2 ayat yang memang peringatan dari Yesus. Karena gini Pak Paul, Ayatnya kamu ya, salah. ya, saya tidak sempurna Lihat mengutipnya. dia ada di bilik, lihat ada di gurun. Janganlah pergi ke sana. Ya, jangan kau Tapi pengalaman dengan pergi ke sana. Tuhan, Ya. pengalaman dengan Tuhan itu bisa di dalam bilik amarmu. gitu, Pak oke. Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam Bilikmu. Oke. iya, Yang saya Bapamu yang di pertanyakan surga yang mendengarmu. betul. Jadi kamu harus ayatnya itu harus seperti tadi ya, pesyat. Teksnya jangan salah. Ya, oke. No, saya lebih fokus di ini, pengalaman spiritual ini. Nah, lanjut kemudian, saya ada pertanyaan yang cukup, maksudnya mungkin pertanyaan logika sih ya. Kenapa yang ditemui Yesus ini melulu adalah orang-orang yang jahat, Pak Paul? Kenapa orang-orang yang tidak pernah jahat, tidak pernah mengaku ketemu Yesus? Contoh ya, dulu siapa nama Manubulu? Ketika dia menampilkan murtadin itu selalu diiringi dengan kisah pertemuan dengan Yesus. Ada yang digendong Yesus ke kamar mandi, si Fatimah Satkia waktu itu mungkin Pak Paul masih ingat dia di Fatimah Satkia. Nggak tahu, saya nggak tahu. Saya kan nggak pernah ngikutin channelnya orang-orang. Oke. Atau Sofiatul gitu kan, atau beberapa apologet dari kalangan murtadin itu mengakunya bertemu dengan Yesus. Apa mereka boleh dikatakan sebagai nabi, Pak Paul? Seperti Pak Paul yang juga adalah nabi, berarti mereka bisa tidak dikatakan nabi menurut bilangan 12 ayat 6. Ya, bilangan 12 ayat 6 ya. Barang siapa ada nabi di antara kalian, aku Tuhan menampakkan diri dan menyatakan berkata dengan dalam mimpi gitu. Nasnya tidak sempurna, mungkin Pak Paul bisa menyempurnakan. Bagaimana menurut pendapat Pak Paul itu? Karena kalau Pak Paul itu sendiri ditemui oleh Yesus, kemudian boleh diklasifikasikan ke dalam nabi, bagaimana dengan para murtadin tersebut yang juga ditemui oleh Tuhannya Pak Paul sendiri gitu? Ya, jadi satu, mengapa Tuhan banyak berjumpa dengan, saya ulang ya, yang satu jangan masuk ke sana dulu. Satu, orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Satu, Yesus yang mana? Jangan-jangan Yesus yang di Gramedia lagi. Nah, Yesus yang diceritakan Matius, Markus, Lukas yang hidup 33 tahun. Kamu tanya Yesus yang mana yang kamu ketemu nih? Oh Itu Pak yang ada gitu. foto-fotonya di Gramedia nih. Nah, Yesus di dalam Alkitab, ya ketika dia naik ke surga, ketika dia menjumpai orang-orangnya, tidak pernah dalam rupa seperti yang di Gramedia itu. Selalu dalam terang benderang, putih metah, dan dia selalu di dalam cintanya sehingga orang itu tidak dituduh, tidak dimarah-marahi, ya, tetapi dia merasakan cinta yang luar biasa sampai cinta itu membekasi hidupnya dia dan dia bisa kembali penuh dengan cinta. Itu selalu kamu lihat. Lalu kamu lihat nih yang kedua dari pertemuan itu harus selalu ada. Ada orang ketemu Yesus, ngaku ketemu Yesus, tapi dia tidak ada buahnya. Hati-hati, ujilah segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Dari mana kita tahu, kata Tuhan Yesus, dari mana kita tahu apa yang diajarkan oleh orang-orang ini? Dari buahnya. Trinitas Yohanes, kamu tanya buahmu apa? Kamu lihat, makanya banyak orang kecewa pada kekecewaan nih. Karena pendeta-pendeta udah khotbah, udah katanya ini, katanya itu, tapi dia tidak berbuah. Ya. Nah, yang ketiga, mengapa Yesus banyak menemui orang-orang jahat? Ya, karena orang-orang jahat ini pergi, makanya Yesus datang menemui orang jahat. Orang sakit yang butuh dokter. Ya kan, kata Tuhan Yesus kan, hanya orang sakit yang butuh tabib, orang sehat nggak butuh. Orang yang merasa sehat nggak butuh.
banyak orang hidupnya baik, dia tidak berzina, ya kan? Dia rajin ke rumah ibadah setiap hari, dia merasa dia sudah baik. Apakah ada orang yang benar-benar baik? Nggak ada lah. Cuma dia merasa dia sudah baik, sehingga dia tidak Bahkan perlu yang Yesus sendiri pernah berkata, Pak Paul, mengapa engkau katakan aku baik? Bukankah yang baik hanya satu saja, yaitu dia yang di surga? Nah, Kenapa? jadi ya Kenapa maksud saya nanti itu panjang lagi gini. nanti penjelasannya. Jadi jangan lupa kita fokus ya. Nanti Oke, panjang lagi. enggak, saya back to pertanyaan saya tadi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya baik, tidak pernah membunuh, tidak pernah punya niat jahat? Kenapa mereka tidak dikristenkan, Pak Paul? Seperti Gus Dur, misalnya Mahatma Gandhi, misalnya. Kenapa mereka dibiarkan mati dalam agama mereka yang tidak Kristen? Sementara Yesus mampu mengkristenkan Paulus, mendatangi Pak Paul, mendatangi para murtadin untuk mengkristenkan mereka. Gitu. Karena Kristen itu bukan agama, ya, tapi jalan cara hidup kita. Kamu bisa tetap beragama Islam, Hindu, Buddha, dan kamu adalah seorang Kristen, pengikut Kristus. Oh Ya, gitu. konteksnya Kristen itu adalah sebuah jalan hidup. Berarti kalaupun dia Muslim, tapi dia mengikuti Yesus, berarti dia bisa masuk surga gitu. Selamat kalau dia percaya di dalam nama Yesus, ya selamat. Pak Dance mana nih? Orang-orang pada turun semua. Pak Dance, tes. Pak Dance, halo. Halo Pak Dance, menjauh dari perangkat kah? Pak Dance punya moderator tidak? Ya, lanjut saja supaya tidak ada sistem keroyokan. Oh, Tidak apa-apa, memang sengaja gini. Oh, oke, ditutup. Iya, Pak memang Dance. saya Jadi, sengaja. ya gitu Pak Paul, saya itu lebih tertarik mendengarkan penjelasan-penjelasan dari segi teologi dan karena sudah ada penjelasan dari awal, saya hanya menanggapi saja. Karena itu yang sering saya pertanyakan kepada orang-orang Kristen kebanyakan. Pak Paul tahu sendiri, saya seorang pendiskusi ya, karena saya memang Ya, nanti hari-hari kamu gitu. kalau mau tanya masalah, lalu apa konsep? Tuhan tidak bisa dikonsep. Tetapi apa yang saya mengerti? Nah, kamu nanya Nah apa ini yang saya sepakat nih. Saya sepakat dengan Pak Paul ini. Tuhan itu tidak terkonsep. Ya, itu poin saya ya. Tapi bagaimana ini nih? Bagaimana penjelasan Pak Paul terkait Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi mereka satu. Itu kan konsep. Nanti malam ya, kalau hari Selasa ya, hari Selasa boleh. Ini banyak sekali yang menarik. Berarti saya bisa berepisode-episode berkunjung ke roomnya Pak Paul nih dengan Boleh. pertanyaan segudang nih. Oke. Ya, boleh nanti. Tapi saya minta tolong ya, saya lelah. 45 menit bicarakan Ya. supaya jangan 3 kan itu 3 jam, saya live kan 3 jam. 45 menit di awal misalnya kan supaya jangan kemalaman kamunya kan. Ya, saya sedang berusaha menghindari debat kusir. Satu, saya hanya ingin eksplor pengetahuan. Ya, jadi silakan Pak Paul jelaskan. Saya akan catat poin itu dan tentu nanti ketika ada penjelasan yang tidak sesuai dengan Pak Paul itu kan saya jadikan perbandingan gitu loh dengan Ya, orang-orang yang berbeda. Itu bagi saya bisa adalah nanti kamu ilmu. tanyakan ke saya lagi. Menurut ini ada yang bilang Siap, begini. siap. Nanti saya jelaskan. Oke. Karena Setuju, nggak saya setuju. punya planning Pak Paul, saya punya rencana ingin membuat sebuah buku hasil diskusi 5 tahun saya dengan teman-teman Kristen, pemaparan mereka tentang skema teologi dan kristologi mereka. Saya sudah ada beberapa yang saya wawancara kemarin dari saksi Yehova. Nah, terus saya ingin wawancara Pak Budi Azali. Beliau seorang Calvinis ya, dan pendekatan penjelasan beliau terkait Tritunggal pun cukup berbeda dengan kekristenan yang lain. Nah, saya ingin mungkin kalau Elia, saya tidak tahu nih. Kalau menurut Pak Paul sendiri, dia punya kapasitas tidak, kredibilitas tidak dalam bisa Enggak tidak lah, dijadikan dia kan nggak bisa. sekolah, dia kan nggak ngerti. Oke, siap. Kalau Budi Asali, Muri Wali, walaupun saya sangat tidak setuju, tetapi mereka kan sekolah. Kamu bisa Oke, pakai siap. pendapatnya. Ya. Esra Sohu, Deki Gadas, itu kan sekolah. Siap, Kalau siap, nggak siap. sekolah, kamu nggak bisa pakai. Itu cuma debat kusir hasil tadi. Kamu bilang apa? Perkaos. Iya, perkaos bahasa ya. Betul-betul sepakat. Saya juga Kamu harus capek ya. sekolah. Kamu kan harus scholar. Kamu kan mahasiswa katanya Ya, tadi mahasiswi. Ya, Kamu kan- saya memang sengaja ya. mengambil jurusan pendidikan agama Islam untuk memperdalam agama saya sendiri gitu. Kamu kalau kamu Saya juga mau belajar bahasa mengerti, Ibrani by the way. Jangannya nggak sekolah, Saya- nggak sekolah, kamu nggak sekolah. Kalau Siap, dia nggak siap. sekolah, kamu nggak bisa bertanggung jawab. Kamu hanya bisa ambil pendapat pribadi orang awam.
Tapi kamu nggak Yes. bisa pakai dia buat patokan akademisi. Gak ada dasarnya mereka. Nah, kalau pendapat Pak Paul terkait tentang ini nih, bagaimana? Saya sangat tidak setuju. Kan Oke. dari awal saya sudah bilang, saya itu bukan oneness Yesus only dan sebagai macam. Mikana gimana? Kalau Mikana gimana? Penjelasan Dengan Mikana. Mikana itu dia punya teologi dari mirip-mirip kayak Pentakosta karismatik. Satu-satunya Allah, jadi dia punya doktrin bahwa satu-satunya Allah ya Yesus sendiri, dan Yesus itulah Bapa. Enggak, Bapa. Yesus adalah Bapa. Ya, Yesus Kalau adalah Bapa. saya tidak pernah setuju Yesus adalah sang Bapa sendiri. Oke, menarik. Mengapa? Ya karena kalau Yesus adalah sang Bapa sendiri, maka kita kan Bapa disalib, Bapa mati, kan jadi begitu kan? Ya, itu konsekuensinya yang tadi kita bahas. Iya. Kalau Samuel Sihaan, Pak Paul? Ya itu kan sama kan, posisi kan sama. sama seperti itu. Oke. Cuman saya tetap bisa menerima mereka. Oh Kalau iya, misalnya berarti Mikana- Karena sebenarnya. bagus. Sejauh ini Oke. Mikana bagus. Jadi Ya, saya tetap mensupport Mikana. Kenapa saya nggak mensupport yang lain? Iya karena nggak bagus, nggak berbuat, cuman berantem doang. Oke, Ya, saya siap. support. Kalau kamu berbuah, kamu ada jiwa-jiwa dimenangkan, dipulihkan, didoakan, dilayani, ya kan orang-orang yang lagi sakit didatangi, ya kan diperhatikan. Itu kan ajaran Tuhan terus mengasihi. Yang sisanya itu tadi dibilang apa? Yang sisanya itu cuman berdebat kusir doang. Oke, saya paham. Yang penting Baik. kamu mengasihi apa enggak. Kalau kamu tidak punya cinta di dalam hidupmu, kamu mau ngaku Yesus Tuhan pun nggak selamat. Oke, saya Kamu sudah harus ambil poin-poin itu. mengasihi musuh-musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ya, jadi gini Pak Paul, yang menjadi polemik sekarang adalah ketika teman-teman Kristen punya amanat untuk menyampaikan Injil ke seluruh makhluk, kemudian memenangkan jiwa-jiwa. Kalau mungkin Pak Paul tidak tahu ya, orang Apa Islam ini definisinya memenangkan jiwa dulu sebentar? memenangkan Saya jiwa. kasih Oke, baik. Mungkin yang saya pahami memenangkan jiwa ini adalah ketika mengabarkan Injil, kemudian orang yang dikabarkan Injil itu akhirnya percaya dengan Injil kerajaan surga itu dan kemudian menerima Yesus sebagai juru selamatnya yang mati menebus dosa-dosa Adam, atau nanti kita bahas dosa waris sudah jauh lagi melenceng. Itu mungkin memenangkan jiwa atau bagaimana? Sebentar, namanya definisi memenangkan jiwa itu nggak sepanjang itu. Ya itu kan salah satu, itu kan processingnya. Tapi yang namanya memenangkan jiwa, banyak orang berpikir menjadikan dia agama Kristen, menjadikan dia pergi ke gedung gereja. Nah itu saya tidak bukan, setuju. Oke. Yang namanya memenangkan jiwa, ada orang kepahitan, ada orang lagi dipenuhi dengan kebencian hidupnya. Lalu saya menangkan jiwanya, saya bawa kepada sang cinta. Cinta yang saya kenal, yang diajarkan Yesus. Bukan cinta yang diajarkan oleh Buddha, bukan cinta yang diajarkan oleh Muhammad, bukan cinta yang diajarkan oleh apalagi Hitler dan sebagainya macam. Ada semua orang punya definisi cinta. Di Eropa yang namanya cinta, ya kalau ada orang homoseksuality kan, oh ini cinta nih, bukan, itu nafsu. Itu saya Oke. ajarkan. Jadi saya kalau penginjilan Itu di jalan-jalan, saya mungkin berkata, ini izin. selalu percayalah kepada sang cinta. Lalu ada yang Di nanya, bawah ada Pastor Ben cinta, itu. itu bukan cinta, itu nafsu, lust. Pak Paul, di bawah ada Pastor Ben. Kalau saya sudah clear sih, saya sudah bahkan mencatat beberapa poin yang ingin saya elaborasi nanti ketika saya masuk ke komalnya Pak Paul, karena memang saya ingin mengelaborasi lebih dalam lagi apa yang dijelaskan. Karena jujur bagi saya masih banyak pertanyaan dari pernyataan Pak Paul. Itu ada Pastor Ben di bawah Pak Dance, dan beliau membuat statement yang cukup frontal di bawah ya, dengan mengatakan bahwa Pak Paul sesat karena Yesus adalah Bapa itu sendiri. Apa Pak Paul menerima beliau untuk berdiskusi ke atas atau bagaimana? Tuhan Nanti biar Yesus Pak berkata, Dance. saya hanya punya waktu cuman sampai 8 menit lagi. Karena saya harus Oke. persiapan mengajar sebentar lagi. Ya, Siap. saya sebentar lagi mengajar. Jadi, ya, Tuhan Yesus berkata, kamu sesat. Karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Jadi bukan gara-gara saya Trinitas Oneness, karena Yesus adalah, bukan, nggak ada. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu tahu pengajarannya. Orang-orang yang menganggap saya sesat, saya selalu tanya, buahmu apa? Ya kan? Pernyataan Yesus tentang ini, Pak kamu Paul? berkata kamu punya iman dengan perkataanmu, tapi saya menunjukkan iman saya dengan
perbuatan saya. Pernyataan Yesus dalam perikop ayat tentang nabi palsu dan penyesat, Pak Paul, bagaimana pendapat Pak Paul? Tidak mungkin. Panjang. Ya, nanti Oke, nanti saya elaborasi. Oke. Saya kemarin sudah saya tunggu ya, ditunggu orang-orang. Saya tungguin benar-benar tuh ya. Siapakah nabi palsu, Muhammad atau Paulus? Itu sudah saya tungguin itu, Inandar itu. Dengan saya juga bisa, Pak Paul. Dengan saya nanti bisa, dengan catatan saya tidak mau. Saya tidak mau ada orang lain yang terlibat karena saya sudah malas debat kusir ya. Ya, satu itu. Nanti kamu boleh. Terakhir kamu kita tanya atau mau debat, janjian dulu. Tanya ya, atau debat. Kita debat saja. Kita debat saja. Jadi dua arah. Mau tema apa? Kasih temanya apa? Yaitu siapa nabi palsu menurut Yesus, itu yang kita bahas. Nggak asik kalau dengan kamu lagi. Oke, kalau gitu saya ingin membahas transmisi kitab suci. Transmisi kitab suci. Ya. Boleh. Itu tema saya lebih senang membahas sesuatu yang konteksnya nanti menggunakan metode-metode ilmiah dalam khazanah keilmuan ya. Ini Karena saya hari Kamis Yes. kalau gitu. Tapi nggak tahu si Nanda atau hari Selasa dengan kamu dulu, nanti yang sama Nanda. saya kabarin sama Bang Jonathan Nandar. Nah gini Iya. Pak Paul ya, saya mungkin terakhir kita bertemu dulu di Zoom berakhir dengan pengkikan saya karena memang saya menyebut nama Pak Paul dengan nama yang salah. Oke, saya akui itu. Tapi saya berharap nanti tidak ada lagi drama-drama ini di antara kita ya. Saya betul-betul ingin sekali karena saya berkomunikasi dengan teman-teman Kristen yang punya ilmu ini susah sekali gitu, menemukannya tuh susah. Kesulitannya orang-orang belum apa-apa udah framing dulu, belum apa-apa dia udah curiga dulu, udah mikirnya udah kemana-mana dulu, ya kan, semua orang kan begitu sih. Ya oke lah, gak apa-apa, kita perbaiki saja lah sisa-sisa masa lalu yang. Saya selalu welcome dengan semua orang yang datang, pokoknya yang baik supaya karena pemirsa kita tidak semuanya senang dengan agama. Waktu itu yang terjadi memang Pak Paul kondisinya sedang dalam masa-masa yang sangat ini ya. Saya masih kamu kan tahu saya lagi diserang seluruh Indonesia kan? Ya, saya tahu. Saya kan? Saya sedang di mana Pak Paul sedang emosi dan statement-statement Pak Paul itu pada waktu itu statement yang sangat-sangat luar biasa ya, dan saya masuk di waktu itu. Dan saya sengaja. Oke, good. Artinya saya punya kesempatan nanti ya debat dua arah dengan Pak Paul dengan tema yang sudah kita tentukan. Di sini kita mungkin bukan lebih, ya kita di sini menyampaikan bagaimana proses perjalanan panjang kitab suci kita, dan kemudian kita ingin juga mengkritisi beberapa hal. Boleh ya Pak Paul, silakan mengkritisi bagaimana proses perjalanan Al-Quran, atau saya nanti sebelumnya kita buat disclaim dulu. Karena saya ingin mendapatkan penjelasan proposisi di awal itu yang akan saya jadikan pijakan untuk bertanya selanjutnya begitu. Nanti kan di awal 10 menit untuk atau 15 menit untuk presentasi punyamu dan punyaku. Kita tanya jawab 3 menit 3 menit gitu loh. 10 menit cukup lah, kalau 5 menit saja sudah panjang. Ya, 10 menit di awal, lalu untuk banyak ya, lalu kita untuk debat kusirnya 1 menit 1 menit. Jadinya boleh TikTokan ya. Dengan catatannya Pak Paul, dari awal kita sudah mulai bahwa ini kita berusaha untuk sebaik-baik mungkin, dan saya harap tidak ada yang mengkhianati di antara kita berdua ya. Karena saya akan masuk ke komalnya Pak Paul loh. Dan kalau ini Pak bukan Paul berarti ini menang kalah, ini adalah kamu cerita sama orang nonton, saya cerita sama orang nonton. Kita perang argumentasi. Ini adalah kita orang belajar sama-sama, menurutku begini, menurutku gitu. Oh, siap. Udah, gitu loh. Oke, thank you. Jangan berani nyerang, dasar goblok lu, ini lu. Izin ya, ini saya bukan mau mengadu domba ya, tapi saya agak kesal dengan typingan di bawah gini. Pastor Ben, saya tuh menghormati Pastor Ben ya, tapi saya lebih respect dengan orang seperti, walaupun Pak Paul adalah orang yang ya kita sudah tahu bagaimana memang Pak Paul tidak bagus ya namanya di Indonesia, dan kita tahu itu. Tapi Pak diskusi dengan saya gitu loh. Kalau memang Pastor Ben itu bisa menjelaskan seperti Pak Paul Zhang, kenapa Pak Pastor Ben tidak membuka juga ranah-ranah diskusi seperti yang dilakukan Paul Zhang? Dia mau ditanya, menjelaskan, ya kan? Kenapa tidak seperti itu gitu? Jadi kalau saran saya, Pastor Ben, satu hal yang kurang yaitu bukalah ranah diskusi yang betul-betul akademik, menggunakan literasi-literasi yang dianggap dipercaya secara universal, menggunakan kaidah-kaidah keilmuan buat edukasi, dan jangan menolak orang-orang seperti saya gitu. Karena yang ingin tahu itu justru saya, karena saya belajar gitu. Oke, mungkin seperti itu sih Pak Paul.
Itu saja dari Ya. saya mungkin. Jadi nanti hari Selasa ya, berarti denganmu Yes. hari Selasa nanti kasih tahu Nanda, hari saya Selasa, tunggu oke. Selasa jam 9 malam Ya, waktu siap, Jakarta. Waktu Jakarta ya. Oke. Jadi Selasa jam 9 malam. Sebetulnya masalahnya saya tuh kalau pagi tuh kadang-kadang bisa tiba-tiba saya mendadak. Saya kan Oke. pelayanan juga di sini kan, jadi susah. Jadi kalau pagi itu susah saya tuh. Kalau pas saya kosong, saya bisa standby. Tapi kalau nggak kosong, malam aja di Zoom. Lagian kalau di Zoom, kita bisa kasih presentasi. Saya kan pakai StreamYard, jadi tampilannya bagus. Ada Zoom, ada StreamYard. Jadi tampilan kamu nanti bagus tuh waktu kamu presentasi tuh. Berarti kita pakai Zoom Yang ya? bagus, yang keren, supaya tampilannya yang bagus, supaya nanti orang, ada ilmunya nih. Kayak dulu saya sama Muri Wali kalau debat lihat, kan ada orang dapat ilmu semua. Enggak, Saya pasti dengan kita Muri pakai Wali Zoom dapat ya? apa? Kita pakai Ya, Zoom. masuk ke Oke. Zoom. Jadi kamu pakai Oke, presentasi, pakai PowerPoint yang bagus. Boleh. Saya sudah siapkan kalau untuk data saya dua arah sudah saya siapkan. Saya hanya tinggal presentasi, kemudian nanti baru kita masuk ke ranah tanya jawab dan nanti mungkin ya seperti Pak Paul biar seru ya, ada TikToknya lah sekitar berapa menit debat kusirnya gitu. Oke? Good. Bagus ya. Oke, ini Oke. saya juga 1 menit saya harus mengajar. Terima kasih buat Pak Dance Mumek. Biasa Pak Dance Mumek, semangat ya. Dan saya bisa masuk ke Pak Dance Mumek ya jam segini ya. Kalau di luar jam ini saya memang agak sulit. Saya bisa kasih gift nggak nih? Waduh, sudah nggak punya koin saya. Udah deh, thank you ya Pak Dance Mumek ya. Ya, thank you Pak Thank you, Paul. Rifa, Semoga dan kita Pak bisa diskusi Oke, dengan baik. terima kasih ya. Saya sampaikan kepada Paul Chang Ya, sama dengan Anda juga Uni bilangin, Rifa tungguin ya. tuh. Sengaja saya turunkan tadi supaya tidak ada sistem keroyokan ini. Siap Pak Danci. Ya, karena saling menghargai Iya. pandangan masing-masing. Ya, siap. Ya, kita memang diciptakan berbeda pandangan. Perbedaan itu indah saling melengkapi. Ya, oke. Karena saya juga hendak melakukan sesuatu, jadi saya mau perungkatkan dulu ini. Pak, sebentar nanti. Pak, mohon izin saya mau iklan. Ya, minta maaf Boleh ya. Dance? Pak Dance ini Minta Riko maaf. mau iklan? Boleh? Iklan Saya, sebentar? bisa, Saya lihat bisa, dulu ya, karena saya harus menyiapkan bahan Oke, dulu. oke. pakai bisa, Oke. bisa, Siap, bisa siap. iklan. isu semuanya. Sesudah iklan saya akan hentikan Siap, thank you, sementara Pak karena Paul. saya akan melakukan kegiatan Siap, saya. Silakan iklannya. Silakan, Bang Assalamualaikum Riko. warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada empek-empek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada pastel mini abon tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi lada hitam. Yang berminat bantu kami, silakan hubungi WA kami langsung karena kami tidak bisa DM lagi. Bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura dan sebagainya melalui Lion Parcel secepat dan JNT. Insya Allah amanah dan halal. Terima kasih semuanya. Uni Rifa tambahin dikit. Kemarin saya sudah dipesankan sama salah satu netizen teman-teman, saya pesan pastel ikan tenggiri ya Bang Riko ya. Iya. Enak teman-teman, itu 2 pak dikirim ke saya. Saya jadikan itu cemilan ya ketika saya lagi diskusi kemarin dan mohon maaf saya belum kasih videonya Bang, saya lupa ya. Iya. Ya gitu teman-teman, silakan bagi yang tidak suka silakan belikan untuk orang-orang terbaiknya teman-temannya sebagai membantu saudara mualaf kita dalam mensupport perekonomiannya. Jadi kita tidak mengizinkan mereka meminta-minta tapi mensupport mereka dalam berusaha. Mungkin seperti itu saja. Semangat semuanya, jangan lupa beli rendang saya. Yang mau beli rendang saya silakan DM saya langsung. Oke, terima kasih Pak Dance, saya turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu di lain kesempatan.
Bentar Pak ya, paketan lagi. Abang mohon maaf Bang ya, ini gangguan terus, mohon maaf Bang ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya. Karena beginilah ya. Ini kacamata baca, ini aku beli kacamata baru datang. Ini Bang, aku beli kacamata soalnya mataku suka merah. Ternyata kalau mata minus, ini kacamata minus. Kacamata minus kalau dibuat dekat jadi sakit. Makanya aku beli kacamata baca, kacamata depan komputer, biar tidak ada radiasi, biar tidak ada efek kamera. Nah ini agak mendingan nih, jelas nih. Beda tapi tampilannya nih sama kacamata ini kacamata baca, ini kacamata minus, kacamata minus. Mainan yang ini buat minus nih, harganya beda. Kalau ini kacamata baca, lebih jelas. Oh iya lebih jelas deh. Ya Allah, ternyata selama ini kurang jelas itu karena aku harus pakai kacamata baca. Ini baru enak. Abang mah jelas ya, abang mah nggak minus ya. Ya, Ya gimana bang? saya rasa ini Nandar udah jam 10. Oh siap siap bang. Nanti abang ini aja. Nanti abang WhatsApp saya aja. WhatsApp apa? DM saya aja. Makasih sering-sering hadir bang. Untuk apa? Agar mempercontohkan kepada teman-teman Kristen beginilah cara diskusi. Enggak otot-ototan. Saya juga nggak bakal barbar. Saya nggak bakal. Ayo jawab kamu. Oh nggak bakal. Saya menghormati orangnya. Saya itu orangnya fleksibel. Justru saya berterima kasih pada abang yang sudah. Makasih. Dan saya mohon maaf, tadi ada paketan istri, terus ini nyata paketan saya, kacamata baca. Ya siap Nandar. Saya sih belum siap juga sih dengan. Oke siap. Nanti abang persiapkan aja. Apa Pak? Lebih baik sportif dan jujur gitu. Kalau belum siap, oh belum siap. Saya tadi itu naik itu sedang mau membahas Yohanes sama orang itu Nandar. Ya, jadi Yohanes yang tadi itu tadi bagian dari pembahasan mengenai Yesus nikah, Bang. Iya, saya sebenarnya mau naik itu tadi bahas itu ayat itu dalam bahas. Atau gini aja, nanti kalau abang sudah siap, ya, kalau abang sudah siap, nanti kita diskusikan lagi, ya. Ya siap. Tapi saya sih gini, Nandar, mau Yesus mau menikah pun, ya itu tidak bermasalah sih buat saya kan. Ya. Yang penting buat saya adalah kita kaji kitab, karena supaya penafsiran kita itu tidak salah juga.
Ya karena memang benar sih, Maria Magdalena ini adalah salah satu murid yang dikasihi Yesus memang. Nah, Di mana pada waktu Maria Magdalena menyiapkan makanan untuk Yesus. Masya Allah. Jadi saya pengen mengkaji ulang lagi ini, saya ingin melihat seperti apa ya. Masya Allah. Mungkin saya Abang, perlu kembali lagi maaf. tentang Mohon maaf. Nah, baru ini aku. Mohon maaf Abang, saya haturkan terima kasih atas kejujuran Abang. Saya baru kali ini. Tadi Abang mengatakan, Nanda, Torah itu memang sudah dirubah-rubah. Ternyata Abang ini jujur. Aku salut nih. Aduh, alumni kiamat. Terima kasih, Denny, WB 123. Kok Abang, ini bagaimana Bang? Kok Abang ini jujur orangnya ya? Bang Nandar, Taurat itu sudah dirubah-rubah. Berarti benar dong kata Quran. Quran surat Al-Baqarah 79. Terus Abang juga bilang, Nandar Maria Magdalena ini adalah murid yang dikasihinya, dikasih Yesus. Ternyata benar jujur Bang. Apa Abang nggak mau, nanti Abang diserang orang Kristen lain loh? ya kan, saya meyakini bahwa memang kejujuran itu adalah segalanya. Kalau pembohongan itu kan, atau itu adalah penyesat bagi saya. Jadi saya kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan ya. Karena memang, jadi mohon maaf ya, Taurat yang saya maksud itu bukan Taurat yang ada di dalam Alkitabnya ya. Karena memang kalau Alkitab itu, kalau Alkitab Taurat nggak ada yang diubah. Yang nggak ada yang diubah, tetapi ada, maksudnya gini, peraturan-peraturan yang ditambahkan, ibaratnya itu penafsiran, ya, yang diubah ya, kalau Taurat itu, tetapi penafsiran mereka yang ditambah-tambahkan. Baik. Contoh, jangan membunuh. Nah itu jangan membunuh itu banyak lagi di bawahnya itu, yang ditafsirkan oleh orang Yahudi. Nah itulah yang ditambah-tambahkan, tapi itu tidak ditambah-tambahkan. Baik. Itu aja sih. Kasih atas kejujuran Abang ya. Luar Iya. biasa. Saya baru tahu nih, bukan baru tahu, sebenarnya ada juga yang jujur ya. Salah satunya Abang. Makanya orang jujur itu diskusinya pasti santun. Abang dari tadi santun loh. Saya tinggal, kalau yang lain nih Bang, kalau saya tinggal dia nyerocos, standar begini, standar begitu. Kalau Abang, mohon maaf Bang, ada paketan Bang. Ini ternyata paketannya kacamata. Terima kasih teman-teman ya. Ini saya beli kacamata ini. Ya, Dari Oke, Bang, makasih terima Bang. kasih Bentar, buat Bang. diskusinya, terima kasih buat teman-teman semua yang ada di bawah. Jujur saja saya memang belum siap untuk menginikan ayat ini, tapi ke depan mungkin kita ini. Ya. Tapi bagi saya mau Yesus menikah atau tidak, ya itu tidak bermasalah buat kita. Yang terpenting apakah dia Tuhan atau bukan, itu sih bagi Ya. saya. Nanti kita Abang, nanti kita bahas Tuhan atau bukan. Nah, kan Abang nggak apa-apa Yesus menikah atau tidak, yang penting dia Tuhan. Nah ini yang penting dia Tuhannya nih. Kapan kita diskusi dia Tuhan nih ya? Ya kalau masalah dia Tuhan sih, saya sih siap kapan aja itu. Kalau masalah Siap. Cuma Malam? udah jam 10 ya? Ya nggak, malam udah siap belum malam? Kalau malam bisa nggak? Jam 8 gitu Bang. 8 malam waktu Indonesia Barat. Saya nggak bisa janji ya. Iya. Biar teman-teman teredukasi yang Kristen maupun yang Islam. Iya, saya bisa janji kalau malam ini. Tapi biasanya sih saya sih kosong sih. Kosong lah. Kali-kali Bang, malam-malam sama saya lah. Kita weekend Kadang-kadang ya. Weekend kita. Saya ini kan penjual. Oh, Ya saya itu penjual. Pedagang maksudnya. Iya penjual galon. Saya itu. Oh, penjual air. Ya. Jadi terkadang kalau pesanan menumpuk, ya nggak ada waktu juga. Tapi kalau ada waktu saya siap kok. Makanya saya sering bermain-main, saya lihat apologet Siap. itu. Mudah-mudahan dagangan Abang, penjual galonnya laris manis, dan mudah-mudahan Abang sehat selalu, dan mudah-mudahan Abang mendapatkan hidayah Allah. Amin. Oke Nanda. Ya baik Bang, makasih. Selamat weekend dengan keluarga. Salam buat anak-anaknya, istri dan keluarga semua di rumah ya. Terima kasih atas diskusi santunnya. Inilah percontohan diskusi yang baik, tidak otot-ototan, tidak menghujat, tidak menghina, tetapi murni mengedukasi. Saya senang kalau diskusi semacam ini ya. Oke Nanda. Yo, selamat pagi Bang, makasih ya. Nah, buat teman-teman saya yang berada di YouTube, karena sudah 1 jam 30 menit diskusi dengan abang kita, dengan saudara kita, teman-teman yang baru bergabung di TikTok, ya di TokTok,
diskusi ini bisa juga langsung ke TKP di YouTube Yonatan Nandar ya. Kalau yang belum sempat ketinggalan menonton bisa dilihat di YouTube Yonatan Nandar. Buat teman-teman yang di YouTube, saya aturkan terima kasih. Esra Soru, saya mau kelas-kelas atap. Sebutkan di sini, jangan anggap kalian tidak berjuang. Kalian ini sudah berjuang untuk agama. Karena berjuang itu bentuknya banyak. Anda